tulisan itu tadi? Apa tulisannya Pak? Bacanya Pak. Emang Tuhan mati. Emang Nah, Tuhan loh. mati. Iya, Tuhan memang pernah mati. Nah, loh. Dia merujuk kepada Bagaimana? putra. Memang putra itu pernah mati. Jadi Nah, manusianya mati, Tuhannya mati. Jadi pernah mati. selesai. Memang Tuhan benar-benar mati. Tapi itu merujuk kepada putra. Tapi betul semua Hmm. ayatnya itu dua-duanya betul. Berarti Tuhan pernah mati apa Kita coba mendengarkan paparan dari Bang Denny yang jujur. Silakan Bang Denny. Ya, memang dari kedua ayat itu dua-duanya betul, nggak ada yang salah. Kemanusiaannya mati, tapi itu juga merujuk kepada putra. Jadi Tuhan itu disebut Tuhan yang mati, itu juga merujuk kepada putra, tapi Bapa tidak mati. Itu kan Trinitas itu. Jadi ketuhanan putra memang pernah mati 3 hari 3 malam, itu betul, nggak salah. Jadi Tuhan memang pernah mati kalau menurut ayat. Jadi kalau kita merujuk ke mana? Ke kitab Wahyu pasal 1 ayat 18 itu juga menyatakan Tuhan Yesus sendiri telah berfirman, "Aku telah mati." Kan kita sudah menyebutnya Tuhan Yesus, berarti Tuhan memang benar-benar mati, tapi itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang benar-benar mati, tapi Yehova atau Bapa itu tidak pernah mati. Itu itu aja. Memang benar Tuhan pernah Jadi mati. Bapak itu bukan Tuhan ya Pak Denny? Pak Denny? Juga Tuhan, Bapak Tuhan juga bukan? Tuhan, Bapak juga Tuhan, Putra juga Tuhan. Nah, bagaimana Tetapi itu? itu bukan dua Tuhan, tetapi itu satu Tuhan. Karena ketiganya adalah satu gitu. Yang mati waktu ini mati. Ini waktu ayat ini kan Tuhan mati ini Pak ya. Betul? Tuhan Putra, Tuhan Putra. Pada saat ini mati. Nah terus Bapak pada saat itu mati atau tidak? Bapak tidak mati, Bapak tetap hidup. Nah, jadi berapa Tuhan Pak? Tuhan mati satu dengan Tuhan Satu tidak mati Tuhan. satu. Satu Tuhan, karena Alkitab bingung lagi mencatat saya. bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Putra dan Roh Kudus itu satu Tuhan. Jadi bukan dua Tuhan atau tiga Tuhan, itu aja. Jadi itu iman kita ya, iman Kristen itu menyebutkan bahwa ketiganya adalah satu. Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu. Walaupun kita seakan-akan menyebut dua Tuhan seakan-akan, tetapi itu sebenarnya bukan dua Tuhan, tetapi satu Tuhan. Enggak begini loh Pak, yang satu hidup, yang satu mati. Nah, Gimana ini ceritanya bisa sama Pak? iya, itu bagian kayak sel terbelah, di mana bagian sel yang kecil itu yaitu amuba. putranya itu mati, tetapi Baik, amuba tetapi yang terbelah. iya kayak macam amuba begitu. Yang satu itu mati, tetapi yang satu itu masih bersambung dan juga masih hidup. Yang masih hidup itulah yang nanti yang akan menghidupkan yang mati itu. Gitu. Jadi Berarti Bapa Yesus menghidupkan itu- yang putra yang mati itu. Yesus itu bagian dari Tuhan ya Pak ya? Bagian dari Tuhan. Semacam kayak amuba gitu, kayak amuba memecah diri, tetapi tidak diri. sama sekali. Jadi masih menyambung karena masih satu Tuhan. Seperti gitu contohnya. Atau gimana seperti contohnya, tunggu dulu. Atau seperti contohnya sungai dan anak sungai, yang satu besar, yang satu kecil, tetapi mereka masih menyambung satu aliran, satu air, gitu. Oh berarti yang satu Tuhan besar, yang satu Tuhan kecil, begitu. Betul. Dua Tuhan. Berarti dua Tuhan dong. Tidak satu. Yang tetap menyambung seperti sungai dan anak sungai gitu loh. Sungai dan anak sungai itu kan masih menyambung ya. Yang satu besar, yang satu kecil gitu. Makanya Berarti Yesus Tuhan besar berfirman sama Tuhan kecil. tidak bisa menyebut bisa dikatakan begitu karena Yesus sendiri mengaku bahwa dia itu lebih kecil dari Bapa. Bapa itu lebih besar dari dia. Seperti itu. Baik, berarti ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Jadi yang mati di dalam Korintus ini dikatakan itu adalah Tuhan kecil, bagian daripada Tuhan. Betul tidak? Ya, itu Tapi putra, betul. Yang di sini Betul, itu dibingungkan, putra yang tetap itu mati. dikatakan satu Tuhan. Bagaimana Satu Tuhan, mungkin iya. dikatakan satu Tuhan, sementara yang satu hidup, yang satu mati, berarti ada dua Tuhan kalau begitu, Pak. Coba gunakan akal, Ya. Pak. Gunakan akal. Ya, kalau iman kita, Oke, kalau iman kita sebetulnya, bro, sebetulnya tidak ada Tuhan kecil, tidak ada Tuhan besar. Yesus datang ke dunia ini dia sebagai manusia. Dia ada firman yang nusul menjadi manusia. Jadi yang mati itu manusia, bukan Tuhan. Itu Nah, itu saja. Tuhan, Jadi kata tidak Pak ada Denny, Tuhan kecil, Tuhan besar. Kata Pak Denny katanya Tuhannya mati, itu benar. Wah, Fer? Tuhan tidak pernah mati. Jadi ketika Yesus ini datang ke sama-sama dunia ini, Kristen loh. dia bukan sebagai Tuhan tetapi sebagai manusia. Ya udah, Firman gini aja. yang nusul menjadi Pak manusia. Denny Allah bisa yang ini menjelma nggak? menjadi manusia. Ya, baik. Bisa Allah yang tweetan menjelma dulu. menjadi manusia. Jadi yang mati itu bukan supaya Tuhan kita tetapi enak manusianya. diskusinya. Oh, Pak Denny gimana tuh Pak Denny? Menurut Peri katanya kemanusiaannya, menurut Pak Denny katanya ketuhanannya. Bisa suitan dulu nggak supaya kita enak diskusinya?
apa? Oh, kalau aku nggak mau berdebat sama-sama sama orang Kristen, tapi yang jelas itu imanku bilang memang Tuhan memang mati, jadi nggak apa-apa. Nah, Kalau Tuhan kalau mati. Pak pengikut itu memiliki iman yang lain, nggak jadi masalah untuk saya kok. Yang penting saya Iya. menjelaskan lain daripada dia gitu. Justru di sini Pak Denny ya, saya pengen kejujuran kayak Pak Denny. Pak Denny mengatakan dengan jelas kalau Tuhan itu mati. Sementara si pengikut jahanam ini, jahanam lagi, pengikut jalanan ini, dia mengatakan Tuhan tidak mati dan Tuhan tidak pernah mati. Jadi saya bingung Pak Denny di sini. Karena Yohanes 1 ayat 15 ya, firman Jangan itu lari telah ke menjadi Yohanes manusia. dulu, Iya, jangan lari ke Yohanes dulu, karena Pak Ferry. Yohanes 1 ayat 14 ya, firman telah menjadi daging. Jadi yang ada di dunia ini adalah daging manusia, makanya dia mati. Jadi bukan Tuhannya mati, karena Tuhan tidak pernah mati. Oke? Ini di sini kelihatan kematian Tuhan. Tuhan tidak pernah mati, tetapi di dalam Efesus kematian Tuhan. Di dalam 1 Korintus. Berarti artinya ayat ini salah ya Pak Denny ya? Tidak, Makanya baca jangan-jangan ayat yang lain. Jangan cuma Iya. berpegang begini pada Bang satu Dewa, ayat. Bang Dewa. Jangan-jangan Pak Ferry ini bukan orang Kristen, karena orang Kristen itu jujur seperti Pak Denny. Coba ditanya dulu Bang Dewa. Kayaknya bukan Kristen dia ini ya. Saya Bapak bukan dari mana dulu ya? Kristen. Dari Sinto ya Pak ya? Ya, Sinto kali ya Bapak ya, Pak Ferry ya. Ya kalau Sinto ya sudah tidak apa-apa itu ya. Dan alhamdulillah Pak Denny mengakui kalau Tuhan itu mati, sementara Ferry tidak mengakui kalau Tuhan itu mati. Jadi dia ini adalah pengkhianat Bible, bisa dibilang seperti itu. Oke, boleh saya bertanya? Karena tertulis di dalam ayat ini mengatakan adalah kematian Tuhan. Jadi di sini siapa yang pengkhianat? Di sini ternyata pengkhianat itu adalah pengikut jahanam. Pengikut jahanam, pengikut jalanan. Betul, Boleh Per, saya ya? bertanya? Belum, Boleh Per, saya belum, Per. bertanya pada Mahadewa? Belum, Per. Ini harus mengakui dulu, Takut Per. ya? Bukan takut, Per. Takut ya? Kita di sini Oh. jujur, Per. Ya. Dan ente berapa kali kami menanyakan, apakah Tuhan itu mati? Tuhan tidak pernah mati. Aku saja jujur kalau ayat ini salah. Gitu aja, Per. Supaya ente gua kasih pertanyaan, gua kasih kesempatan untuk bertanya. Akui saja ayat ini salah. Ayo kita masuk. Ayatnya benar. Ayatnya benar. Tidak ada yang salah. Ayatnya benar. Yang salah adalah Ayatnya apa? benar, tidak ada yang Ya, salah. yang matinya bukannya Tuhan tetapi sifat kemanusiaannya. Itu aja. 1000 kali Anda bertanya. ada di sini. Gini aja Ban Dewa, gini aja, kalau dia tidak mau akui, silakan baca sendiri Ban Peri, baca sendiri ayat itu, kami dengarkan. Silakan Anda baca. Jangan Baca ditafsir-tafsir, di Efesus dibaca aja. 2:15. Efesus 2:15. Sudah tampilkan Saya di ini sini. bertanya, saya menyuruh Anda membaca 1 Korintus 11:26. Jangan ditafsir, 1000 kali dibaca Anda- dulu. 1000 kali saya baca tetap jawabannya sama. 1000 kali saya baca. tetap Kenapa Anda jawabannya takut sama. sekali baca ayat ini? Oh. Ada apa dengan ayat ini? Karena begini, buktinya kan Yesus kekal di surga. Itu saja tandanya. Saya bahwa tidak dia bertanya di situ, Bang. Saya menyuruh Anda baca Bible loh. Iya, Sesuai saya yang sudah baca tertulis. 1000. Walaupun sudah dibaca 1000 kali, tetap jawabannya sama. Yang mati adalah manusia. Iya, bukan terserah Tuhan. jawabannya. Yang jelasnya Anda sudah membacanya dengan baik. Saya sudah Lalu Anda berapa kali jawab. baca Ya. itu, bro. Ya, sudahkah? Kapan sudah Anda diulang-ulang baca itu, ini? bro? Sudah Tidak berulang-ulang. pernah Anda baca. Yang mati adalah kemanusiaannya. Titik. Di mana semua? Saya suruh Anda baca. Saya kasih mawar kalau Anda baca ini. Tidak perlu dibaca, saya sudah tahu. Kenapa tidak mau baca ayat ini? Ada apa dengan ayat ini? Siapa bilang tidak pernah, siapa bilang saya takut membaca? Saya sudah paham itu ayat itu, tanpa dibaca saya sudah Bukan paham. pahamnya, saya suruh Anda baca ayat ini. Oh, nggak mau. Nggak perlu dibaca, 1000 kali juga dibaca, tetap jawabannya sama. Karena Tuhan Saya itu tidak pernah minta mati. Yang jawaban, mati Bang. adalah Saya kemanusiaannya, di sini bro. kita tidak minta jawaban. Setelah Anda membacanya ini, silakan bertanya. Baca aja. Tetapi sesuai yang tertulis ya. Silakan baca. Saya sudah katakan, Tuhan tidak pernah mati. Yang mati adalah kemanusiaannya. Orang Kristen Saya tidak percaya bertanya itu, bro. itu Tuhan mati, Tuhan mati. Saya tidak bertanya. Saya hanya mengatakan, Ban Peri silakan dibaca 1 Korintus 11:26 sesuai konteks yang tertulis itu aja.
Saya sudah tahu itu, bro. 1000 kali pun Baca, dibaca Bang. tetap sama. Baca. Dibaca tetap Baca, sama, Bang. bro. Pak Denny, Tetap sama. ini Pak Denny, Bacalah. Pak Denny, Pak Denny, silakan Pak Denny bertanya mengenai soal Islam. Insya Allah Aduh. mungkin kami bisa jawab. Kalau Ferry Aduh, aku Oke, nggak mau ya. tanya. Oke. Tidak- Kalau ini tidak Anda Aku nggak mau takut tanya. mau bertanya, Pak Denny nggak kalau apa-apa, Anda tanya takut aja. ditanya, saya mau pamit dulu ya. Tanya, Terima enggak. kasih Ya, ya. silakan. Terima kasih, kita sambung Silakan, lagi. Ya. silakan pamit, silakan. Kalau Ya. Anda takut Ya. ditanya, saya mau pamit dulu. Ya, silakan Oke, pamit makasih aja. ya, host semua, Bro Ya, Handi, belok ke kanan, Bro Ber. Dewa, Belok ke satu kanan. lagi, Belok Theodor. ke kanan. Ya. Di situ ada Pak sumur, Denny, nyemplung, Ber. ya. Nyemplung di situ. Oke. Ya. Salam, salam. Sampai ketemu lagi, Pak pengikut. Saya mau pamit ya. Oke, Shalom. God bless you all ya. Shalom. Ya. Pak Denny, silakan kalau misalkan Pak Denny mau bertanya soal Al-Quran atau soal hadis, silakan. Mungkin ada pertanyaan mengenai soal Islam. Enggak, Lagi rame ya. ya, Ini sebentar kerja sebentar ya. Baik, begini loh Pak Denny ya, Ikhwan Pilah yang di bawah. Bagaimana mungkin dia mau menanyakan soal Al-Quran, sementara Bible-nya sendiri dibantah? Bagaimana kami mau menjelaskan, ya kan? Sementara jelas-jelas di dalam 1 Korintus itu ditulis, itu adalah memberitakan kematian Tuhan. Berapa kali dia itu tidak jujur kepada kami. Makanya, cara untuk membungkam seorang Handi Celebes, seorang Padalbo, seorang Mahadewa, itu cuma satu modalnya, dengan kejujuran. Dan hanya satu agama yang mengajarkan kejujuran kepada Yang Maha Kuasa. Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan julukan Al-Amin, manusia paling jujur. Sampai kami itu berdakwah itu memaknai yang namanya Al-Quran itu dengan kejujuran. Tidak ada agama yang mengajarkan kejujuran, hanyalah di Islam. Jujur kepada Yang Maha Kuasa. Apa contohnya? Ketika seorang Muslim diperintahkan untuk mengerjakan sholat maghrib, yang namanya sholat maghrib pasti 3 rakaat. Itu sudah pasti. Kalau misalkan 4 rakaat, kita tidak jujur sama Yang Maha Kuasa. Baik itu kita sholat sendiri, ataupun sholat rame-rame, yang namanya sholat zuhur, pasti 4 rakaat. Itu sudah pasti. Makanya kami diajarkan mengenai soal kejujuran kepada Yang Maha Kuasa, dan kepada ajaran agama Islam. Begitu ya, Iwan Pilah ya. Silakan. Oke. Selamat malam, Bang Kindom. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bang. Allahu Akbar. Ya, teman-teman Kristen di bawah yang mau diskusi silakan naik. Kita diskusi santung ya. Kalau tidak bisa membawa jujur ya nggak masalah. Yang jelasnya setidaknya Anda bawa malu lah. Ya, let's go. Let's go. Assalamualaikum, Bang Kingdom. Iya, waalaikumsalam, Bang. Iya. Bagaimana kabar? Di mana posisi? Apa yang mau ditanyakan? Posisi kita ada di Banjarmasin, Bang. Banjarmasin ya? Di mana Pian di Banjar? Ya. Kita Banjarmasin di daerah Handil Bakti. Di Bakti lah. Iya. Iya. Ulun di Palanem tuh nah. Di terminal Bahrit. Oh, iya. Oke. Salam kenal, Bang. Iya. Apa yang mau ditanya? Atau bagaimana? Ada berita? Mungkin saya hanya sekedar memberikan masukan aja, Bang. Siap. Atau begini Bang, jangan masukkan dulu. Ya. Bagaimana tanggapan Anda tentang diskusi yang tadi? Kalau saya lihat diskusi yang tadi itu karena mengacu kepada dalil nakli. Dalil nakli itu kan dalil yang tertulis. Iya. Kemudian dari kitab-kitab yang dituliskan, kemudian itu pasti ada dari perbedaan sudut pandangnya kan. Kitab
Bible yang dikarang oleh orang-orang Kristen pasti berbeda dengan kitab Al-Quran yang dikarang oleh Nabi Muhammad. Jangan bang, jangan bilang dikarang. Bahaya. Salah bang, salah. Jangan salah. Bahaya itu Ya bang. bang, Iya, Bahaya. jangan larikan Quran dulu bang. Tadi Anda Jangan menilai, mengatakan tadi Anda Al-Quran menilai itu hasil karangan diskusi. Rasulullah. Dengarkan dulu Pak Plopo. Anda Salah, jangan Bang. mengatakan Ya, Al-Quran itu adalah karangan Rasulullah. Jangan. ya terus. lanjut. Enggak perlu Nah, jadi menanggapi kalau- apa yang kalau- Anda mau sampaikan. Nah, jadi kayak gini bang, kalau menurut saya, yang kita sepakati dulu itu masalah ketuhanannya dulu bang. Terus Kesepakatan Halo? dari mana ketuhanannya? Nah, kayak gini kan. Artinya dari sudut pandang orang Kristen, Tuhan itu apa bagi dia? Nah, sedangkan dari sudut pandang orang Islam, Tuhan itu apa bagi kita? Nah, kita sepakati dulu Tuhannya itu. Lain itu bang konsepnya, lain konsep ketuhanan tadi. Lain. Oh iya bang, konsepnya apa bang? Nah, Karena biar jangan- baru buka juga nih. Oke lah kalau begitu. Lanjut bang Rebo. Ya silakan lanjut bang, yang lain. silakan nggak apa-apa. Menurut Anda konsep ketuhanan Kristen dan Islam, silakan. Nah, jadi kita harus bersepakat dulu, Bang. Jadi yang kita dari Islam bersepakat juga dengan Kristen. Artinya satu kesepakatan dulu, Tuhan itu apa bagi kita? Oke, mungkin saya bisa beri contoh seperti ini. Tuhan itu bagi kita adalah Sang Pencipta. Nah, bagaimana dengan orang-orang Kristen? Apakah dia sepakat juga? Artinya Sepakat, Tuhan itu pasti adalah ya. Sang Pencipta. Pasti sepakat. Pasti Nah. sepakat. Pasti sepakat kan? Hmm. Nah, sekarang kalau Tuhan Sang Pencipta, berarti Tuhan menciptakan alam beserta isinya, itu kan berarti diciptakan, Ya. termasuk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, Ya. Ya. planet dan lain-lain. Nah, berarti kita sepakati juga, berarti yang diciptakan itu termasuk manusia adalah berarti yang dicipta. Berarti manusia gugurnya kan dicipta, bukan mencipta. Itu kan yang kita sepakati dulu. Orang Kristen Enggak, jangan main sepakat-sepakat aja. Kita harus mengambil satu literasi dalil masing-masing Enggak, kitab gitu. Enggak, maksud saya kayak gini. Dalil itu kan dua, yang dipegang rujukan itu kan dalil nakli dengan dalil akli. Nah, kalau kita berbicara tentang dalil nakli, itu nggak pernah satu pendapat, Bang. Nah, Kalau jadi kita saya pakai tanya, dalil. apakah kita sepakat kalau Tuhan itu mati? Nah, makanya kita kan saya lewat akal budi, Bang. Bukan dengan akal pikir Nggak kita. apa-apa, mau akal budi, mau akal palopo, akal dewa. Ya, Hanya nggak masuk saja akal, apakah gitu. kita bisa sepakati bahwa Tuhan itu mati? Kalau Ya saya Tuhan, paham, dia beliau kalau Muslim. Tuhan, ya, kalau Tuhan itu tidak mati. Nih, Kenapa? Karena sang pencipta tidak mungkin mati. ini Tuhan noten ya, bukan Tuhan ini. Iya, Yang Bang. harus disepakati itu dengan teman-teman Kristen, cuman kejujuran. Nggak perlu Iya, kita masuk benar terlalu itu. menjauh tentang konteks ketuhanan. Cukup kejujuran aja. Oke, kita Iya, Bang, diskusi, saya kita paham itu. jujur. Itu aja. Iya, paham itu. Tapi kan dia otennya tadi kan tidak mengakui. Kalau yang saya Karena dia dengar tidak tadi kan jujur, dia Pak. tidak mengakui. Iya, karena dia tidak jujur.
Kalau Tuhan itu mati berarti dia bukan sang pencipta. Kan ada Tuhan besar. Yang mati kan Tuhan kecil. Nah, sekarang kayak gini. Kalau namanya ada Tuhan, kalau ada namanya Tuhan besar, Tuhan kecil, berarti apakah sang pencipta itu ada dua? Mungkin. The nature. Betul. Ini kami paham ya teman-teman. Ini yang kita ngobrol santai aja, saudara Muslim juga. Iya. Kita bersaudara. Iya. Cuman kalau kita berbicara konteks ketuhanan dengan Kristen, maka di situ Iya. kita harus sepakat, bukan ketuhanan, kejujuran. Ya, Ya? Karena kalau kita mengacu ke Bible itu, Yesus tidak pernah mengaku Tuhan loh. Tetapi Iya, Bang. kalau OT-nya mau jujur, pasti dia tahu. Loh. Tetapi OT-nya ngeyel, nggak mau jujur, ya itu yang terjadi. Apapun yang terjadi, Yesus Tuhan. Walaupun ada yang tertulis, dia tidak peduli, pokoknya Yesus Tuhan. Silakan Anda menanggapi. Contoh kecil aja Bang. Ini mungkin sekitar 2 jam ya. Dia tidak mau akui, padahal tertulis ini loh. Ini jelas tertulis bahwa kematian Tuhan. Dia tidak mau mengakui, bahkan dia mengatakan itu kematian kemanusiaannya. Padahal yang tertulis kematian Tuhan. Ayo teman-teman Kristen di bawah, silakan naik, kita diskusi santai aja. Jangan saling menyerang, menghujat ya. Silakan naik. 2 hari sebelum kiamat pokoknya Yesus adalah Tuhan. Gimana itu? Bagaimana mematahkan argumen mereka begitu? Coba kalau sudah begitu, Bang King. Coba bagiin. Mau Iya, 2 pada hari intinya sebelum mereka kiamat, pokoknya Yesus Tuhan. Sesudah itu gelarnya adalah Alfa dan Omega. Aku ada sebelum Abraham ada. Silakan. Mau Bible itu disilet-silet, dibongkar-bangkir, dirobek-robek, mentah mau diapain dengan sejarah dan apa, pokoknya tetap Yesus Tuhan. Ada loh dulu. Mungkin berapa minggu yang lalu itu nangis dia. Tuh ibu-ibu nangis di situ. Perkara Yesus bukan Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan. Saya nggak mau tahu Yesus Tuhan. Wah, ini ada apa ini terjadi? Ini mungkin perlu disembunyikan ayat ini karena sepertinya teman-teman Kristen nggak mau naik kalau melihat ayat ini. Ya. Takut Tuhan mati. Pak Denny atau Ban Theodor, Pak Theodor kan masih hangat-hangatnya. Untuk menyenangkan ayat-ayat dari kekristenan itu apa? Untuk menyenangkan hati mereka. Ya ada 1 ayat 1. Oh itu. Pokoknya coba cari yang janji sorga dah. Oh janji surga. Berbau-bau janji sorga itu pasti menyenangkan hati mereka. Sakit itu karena nggak ada dipotong itunya, anunya nggak ada, gimana? Ya pokoknya Bentar. janji sorga, Ini ada- Yesus adalah Tuhan gitu, udah. Ada Bang Kingdom ini tadi, mohon maaf Dewa tadi keluar dulu, ya kan? Bang Kingdom, ini Ya. Islam atau Kristen Bang? insya Allah Islam. Oh, berarti nggak ada yang Kristen ya? Pak Denny tidak mau bertanya, ya kan? Kalau Dewa pribadi ya, tadi pernyataan dari Ferry tadi mengatakan, berarti Islam takut untuk ditanya. Kami bukan takut ditanya, malah tanyakan kepada Pak Dalbo,
saya persilahkan ada orang Kristen yang mau belajar Islam, saya persilahkan bertanya sepuas-puasnya. Betul tidak Bang Dalbo? Saya tidak akan yang namanya tidak akan pernah yang namanya melibatkan yang namanya Bible dengan catatan niat mereka itu pengen belajar. Kalau dengan Ferry seperti ini, Bible-nya sendiri aja dihianat. Bagaimana kami mau menjelaskan mengenai soal Al-Quran? Sementara Bible-nya sendiri dihianat. Mereka suka sama kebohongan, sementara kebenaran mereka bantah, ya kan? Dia lebih suka disanjung, terus celaka daripada dikritik dia itu. Disanjung, tapi bikin celaka mau ngapain gitu kan? Kalau disanjung bikin celaka, lebih baik kita dikritik, itu membangun gitu. Cobalah kalau misalkan toh kita mau berdiskusi, apalagi mencari yang namanya kebenaran, ya gunakanlah kejujuran. Karena yang namanya kejujuran itu adalah kunci kesuksesan. Kejujuran adalah kunci dari keselamatan. Tidak ada dalam sejarahnya itu kepintaran adalah kunci keselamatan, tidak ada. Semua pun kejujuran. Orang mau jujur, insya Allah pasti selamat. Kalau orang mau jujur, ya. Sementara kebohongan hanya untuk menyelamatkan sementara dan akan menyiksa selamanya. Itulah kebohongan. Begitu ya. Dewa izin pamit dulu ya. Ini Dewa mau keluar dulu ini, nyari yang pirang-pirang dulu ini. Ya. Semuanya, terima kasih banyak. Mana semuanya? Iya, Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dalbo, yang ayat yang paling menyenangkan itu untuk dibahas dan mereka tersenang-senang dan tergirang-girang dan terpersona, yaitu cuma satu ayat dari dulu yang pernah saya rasakan, yaitu jadikanlah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Senang benar mereka itu. Seneng ini. Pokoknya semua bangsa harus menjadi Oh, murid. ada lagi satu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Iya, itu salah satunya. Ntar dulu. Ada itu di hadis riwayat Bukhari kayaknya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Aris. Waalaikumsalam. Oh, Wah, salah. Salah gender. sorry. Itu Aries. Ya, Oh, Aries. Ah, ini Pak Denny kalau dengar yang ini AWW. langsung Kalau dengar AWW jauh aja jauh. media langsung. Silakan Pak Denny, mungkin mau ditanya-tanya. iya. Silakan ditanya-tanya Pak Denny. Aku kalau mau nanya boleh, tapi aku nggak mau bertanya ya, itu prinsipku. Monggo dilanjut, monggo sambil kerja aku, ya. Pak Aris. Assalamualaikum. Iya, saya. Waalaikumsalam. Iya sayang. Iya Iya, saya. saya. Oh iya saya. Aduh, jantungku langsung sampai copot Pak Denny. Saya. Bapak Sayang. Lopo jangan suka-suka menambahin satu iota dong. Enggak, soalnya rasanya Jangan jaringan ditambah-tambahin. putus-putus. Satu iota pun. Nah, Kan cukup biasa- aja itu tadi apanya yang diubah-ubah. Apa Enggak, tadi kan itu saya biasanya sempat orang- baca? Biasanya kan orang Silakan Mbak Aris, perkenalkan diri, Anda, alamat dan status. asal. Ya, silakan. Nama saya Ida Nurmayanti Lubis. Stay di Gunung Sitoli. Saya beragama Islam. Masya Cuma Allah. saya agak sedikit mau bertanya sedikit statusnya. sama Gunung Sitoli rata-rata Oh. Kristen itu. Tunggu dulu, satu. Ah, kita Satu. Muslim. Kita Muslim, Bang. Oh. Nah, Status? janda pirang kali ya.
Enggak gini Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya begini, ketika kita berdialog itu kan kita tahu takarannya Mbak ya, ketika ada saudara muslimah kita yang mungkin tanya-tanya tetapi mempunyai pasangan, dan ada juga yang second hand gitu loh. Jadi ada tata krama berdialognya. Penting itu. Ya nggak apa-apa Bang, itu biasa ditanya status apa itu biasa. Jadi Di statusnya, KTP juga status ditanya jadi statusnya apa? janda. Alhamdulillah. Lanjut. Bang Denny, Ya, udah dengar tadi Bang? Orang Nias ya, Kak Arya. pasti dong. Batak. Saya Batak, Buru Lubis. Oh, baru lu bisa. Oh, pantes. Apanya Bang yang pantas? Ya kan Lubis itu dari orang Mandailing ya, kebanyakan memang Basling Iya, ya. kebanyakan. Batak Islam Kebanyakan dari Mandailing. Iya, Mandailing. Berarti ke sana ke Gunung Sitoli merantau begitu. Enggak, dulu bapak, kalau saya Muslim ya. Kalau bapak saya Nasrani. Oh, Iya, bagaimana bisa gitu? Bagaimana bisa? Coba dikisahkan. bisa. Coba Bisa. dikisahkan. Mungkin cinta banget. Mungkin bapak saya cinta banget sama mama saya masuk Islam jadinya. Tunggu. Heeh. Oh ya, tadi katanya Bapak Kristen. Mungkin bisa ceritakan kisahnya ini. Nah, itu dia tuh maksudnya. Ya, saya makanya minta naik. Saya agak mau bertanya sedikit. Kebetulan ilmu agama saya dangkal. Banyak nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa Mbak. Enggak. Saya Sebetulnya mau Kamu mau apa bertanya ini Mbak, mau pertanyakan saya status saya apa gitu. Boleh. enggak, saya enggak nanya status. Jadi tanya. Saya naik bukan mau nanya status. Iya. Silakan. Tadi itu saya agak tertarik ya Bang ya, baca itu tadi masalah perdebatan atas kematiannya Tuhan atau kematiannya manusianya kan gitu. Ya. Nah, cuma saya agak lari dari judul pembahasan ini ya. Jangan lari, jatuh nanti. Enggak, agak lari dari judul pembahasannya, cuma mendekati sama masalah isi apa ini? Kitab-kitab apa ini? Mana? Bible. Itu Nasrani, dia pakai kitab Bible juga ya? Bukan Nasrani, Kristen. Kristen, oh beda ya. Bukan Saya Nasrani. nggak- Nasrani itu pengikut Yesus ya dulu ya. Oh gitu ya. Gitu. Sebenarnya Sekali saya mau lagi bener nih nggak mau nanya saya. Ini Pak Denny nih kalau ada yang kelowin Sudah langsung dijelaskan tadi, sudah dijelaskan tadi. saya maksud saya tawarkan diri saya. Bener nih nggak mau tanya status Jangan saya. ngadi-ngadi, jangan ngadi-ngadi. enggak host, jangan Bang pengaruhi Denny saya giliran bos. perempuan aja janda sawer-sawer dia. Iya ini Pak Denny nih. Sawer-sawer dia Bang Denny, giliran perempuan. Padahal ada kawan saya di bawah tuh, Noi. Ya. Kamu belum ini ya? Apanya? Ya. Nah, dia. Betul nih, serius. Tidak tanya Waduh, saya. Bang Denny, tumben-tumbennya. Waduh, Pak Denny. Bilang yang laki aja dibiarin. Besok saya tidak naikkan ya. Dianggurin aja yang laki di atas. Yang murid dan yang laki. Ya. Iya betul, besok saya tidak naikkan dia. Masya Allah. Semoga banyak rezeki ya, Pak Denny ya. Ya, silakan Mbak. Kirim aja. Iya, silakan. Ini aku sebenarnya aku mau nanya ya sama saudara kita yang beragama Kristen ya. Itu Pak Ada Denny nggak pas di- banget. Itu Pak Ada Denny. enggak ya? Itu Pak Denny Ya, maksudnya. Pak Denny. Oh iya. Udah Boleh setahun nanya nggak udah setahun nggak ganti baju Pak Denny itu merah. Oh iya. Bentar ya, kasih Boleh aku nanya nggak Pak Denny? 5 menit, aku kerja dulu sebentar. Oh masih kerja Pak Denny. Masih kerja. Pak Denny itu di Belanda Mbak, di Belanda dia masih bujang. Tahu kenapa nggak mau nikah itu? Belum ketemu Silakan. mungkin yang cocok. Iya makanya. Makanya disawer tadi. Mudah-mudahan kalau- kali ini. Hah? Cocok. Mudah-mudahan kali ini Kenapa? cocok. Ya.
Awas kau Pak Denny. Silakan Padahal ada Mbak. Maliki tadi di bawah. Takut Iya, saya naikkan karena Bunda ini memaparkannya tadi itu Tritunggal. Tunggal. ngomong begini. makanya Yang mau dikasih ada ngomong Maliki di lagi bawah masih itu lawak-lawak ketawa-ketawa Mas dia. Suwanto. Makanya saya tidak naikkan dia. Mbak siapa namanya yang dari Medan? Saya Ida Nurmayanti. Oh, Mbak Ida. Mbak Ida, saya nanya dulu ya. Mbak Ida, imam seperti apa sih yang Anda harapkan? Lagi nggak mikirin tipe-tipe dulu bang, soalnya mikirin yang satu ini yang mau saya tanyakan ini aja belum kelar-kelar soalnya. Oh, belum selesai ya? Oh, saya mau nanya makanya. Oh, nanyalah. Demi kamu apa sih yang saya nggak jawab? Kamu kan Alfa dan Omega. Ampun. Sakit tenggorokan Bangun saya. Ibu Hakim. Bang Tedor, bisa diambilkan aqua dulu Bang Tedor. Bang Hos, dimut dulu semua Bang Hos. Dimut. Silakan. Silakan. Sama siapa tadi yang Pak Rame. yang Kristen Pak Denny ya? Pak Iya, Denny. Bang Denny. Itu Pak Plopo juga. Pak Den, saya mau tanya, itu di Kristen perceraian itu ada ya? Ada? Ada. Ada. Dibolehkan ya Pak ya? Di Paplopo tanyanya Mbak, karena Mbak Denny lagi sibuk di Paplopo. Paplopo itu berkawan dengan Mbak Denny. Satu atap dia. Jadi begini Dia Bu jadi Ida. ditanya. Iya. Jadi di kekristenan itu tidak ada larangan untuk beristri banyak, tetapi tidak boleh bercerai. Boleh Pak Begitu. ya? Jawabannya tidak Tapi boleh. kalau mau beristri mau sampai 10, 20 nggak apa-apa karena tidak ada batas. Dan memang itu tidak ada di Bible itu. Tapi kalau larang cerai nggak boleh. Bercerai nggak boleh Pak ya? Nggak boleh cerai. Terus kok ada pengadilan negeri buat perceraian untuk umat Kristen? Aduh suaranya Mbak, suaranya. Mbak Ida. Halo Kecil Bapak. suaranya Beb, kecil Iya, Beb. Beb. Suaranya lah, maju Beb. Apakah aku harus teriak-teriak di sini ya Pak ya Beb? Kakak tadi kecil Beb. Lanjut. Iya, iya. Lanjut. Gini loh Pak, Yang saya di bawah Theodor jangan cemburu ya. Iya. Gini loh Pak, saya sependapat dengan Bapak. Bapak bilang di Kristen itu tidak ada perceraian. Sesuai yang saya baca itu kebetulan saya baca bukan di kitab di surat pernikahan ya. Di surat pernikahan itu tertulis surat Matius ayat 19 ya, kalau Ya. nggak salah ya. Apa yang yang telah isinya- disatukan oleh Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Silakan. Iya. Itu kata siapa ya Pak? Bapak, Ibu baca di mana? Nah saya kan tadi udah bilang kalau saya dangkal otaknya berpikir bagian agama ini, jadi maka saya tanya itu kata siapa? Katanya sih kata Yesus, katanya. Kata Yesus ya. Katanya. Itu kan firman. Katanya. Terus kenapa umat-umatnya Yesus itu mengadakan kantor perceraian, membolehkan perceraian, kenapa ya Pak? Di mana itu? Di mana itu? Bisa saya cek itu. Di mana Contohnya kantor nggak usah. Kristen itu bisa cerai? Nah, contohnya saya punya surat cerai, tapi kebetulan suratnya belum ada sama saya ya. Tapi sedang pengurusan di kantor pengadilan. Anda Kristen apa Muslim? Kristen apa Muslim? Saya Muslim Bapak. Nah, lalu? Ya, saya bertanya. Ya, kenapa nanya ke Kristen di kantor perceraian Kristen? Nah, kan saya udah bilang kebetulan bapak saya Kristen. Oh, bapaknya Kristen sampai sekarang. Iya. Nah, terus yang mengurus perceraian siapa?
Kalau kalau untuk saya ceritakan riwayat keluarga nggak usah lah Pak. Saya cuma mau nanya itu aja kalau mau Oh dijawab iya 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 oke. iya iya. Boleh Kalau boleh nggak boleh. dijawab boleh. juga nggak apa-apa. Baik, silakan silakan. Cuma mau nanya itu aja. Kenapa? Kenapa? Kecuali di Islam ya. Di Islam saya nggak di Al-Quran. Saya nggak tahu itu surat berapa, bunyinya dalilnya bagaimana. Saya nggak tahu. Cuma saya pernah dengar. Aku Pernah jawab dengar. ya pertanyaan Iya. Ida. Hah? Oh silakan silakan Mas Denny, Tak monggo jawab ya. monggo. Kalau menurut firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri berfirman, kamu tidak Ya. boleh cerai sebenarnya, tetapi boleh cerai kalau yang salah satunya bersinah. Jadi kalau salah satu bersinah itu boleh bercerai, gitu. Ya. Tapi lebih baik dimaafkan, itu lebih baiknya. Tetapi Ya. sebenarnya boleh cerai di Kristen. Jadi kalau yang satu bersinah boleh bercerai. Lah kalau nggak ada yang berzina salah satunya Pak hanya karena masalah yang lain tapi bercerai bagaimana tuh? Bisa? Nggak boleh, nggak boleh. Itu Nggak satu-satunya boleh. alasan. Cuma satu-satunya alasan menurut firman Tuhan Oh, ya. itu. Itu sudah kata Yesus Pak ya. Tapi kenapa dibantah ya sama umat-umatnya kok bisa dikeluarkan surat perceraian bagi umat? Kan ada yang berzina. Kan berzina dulu. Kan berzina dulu. Tidak. Emang Mungkin ya tahu? masalah rumah tangga ya. Emang kamu tahu dia nggak berzina? Oh, saya mau ceritakan detailnya. Nanti saya seperti menceritakan cerita riwayat saya, ya kan? Hah? Kamu kan Islam. Iya. Nah sementara kan bertanya di Kristen. Hmm. Kayak gitu. Jadi penjelasan dari Pak Denny tadi boleh bercerai asal salah satu itu berzina. Jadi Nah, kalau saya kamu mau paham. berzina seumpamanya Kristen ya berzina aja dulu baru bisa cerai gitu. Nah, sekarang yang saya tanyakan tuh Pak, seandainya tidak ada yang berzina tapi bisa diceraikan, bagaimana itu ceritanya? Kenapa bisa diceraikan? Itu satu-satunya alasan. Kalau ada orang yang menceraikan orang yang tidak berzina, itu berarti dia mau melakukan kemauannya sendiri, bukan firman Tuhan. Dia melanggar firman Tuhan. Oh itu ya, berarti itu umat-umat yang melanggar firman Yesus tadi ya? Betul, betul. Ya, iya. Oh begitu. Oke, cuma mau nanya itu aja Pak. Nggak ada yang lain, cuma itu aja. Tapi kok bisa Saya ya? mau Akhirnya tanya kok dulu. bisa ya? Kamu tahu orang Hah? itu tidak berzina atau berzina dari mana? Ya bisa, emang udah dari sononya. Pak, kalau kita mau Biarkan dia koreksi Bapak, semua, biarkan dia bertanya di Bandeni. Ya silakan. nah kalau kita bisa koreksi semua yang bercerai itu apakah berzina semua itu Nasrani Kristen yang dikeluarkan sah surat cerainya itu semua nggak mungkin kan berzina? Silakan Bang Denny. Kalau itu masalah merujuk kepada pribadi masing-masing ya. Mengapa Nah, mereka melakukan tapi- itu yang jelas? Tunggu dulu, jangan Tapi dipotong. tapi Ya. tapi sudah kata Aku tapi baru sudah kata menjelaskan. Yesus, kenapa ditentang? Ya, aku bilang dia itu melanggar firman Tuhan. Itu aja jawabanku gitu loh. Kalau dia melakukannya, orang itu melakukannya, berarti dia melanggar firman Tuhan. Beda ya, kalau di Islam saya nggak tahu dalilnya itu apa, tapi pernah dengar ya, kalau di Islam perceraian itu disahkan oleh Allah tapi tidak disukainya. Disahkan tapi tidak disukai. Nah beda ya di Kristen yang sudah disatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Beda ya Pak ya. Mbak, dihalalkan kali, bukan disahkan. Dihalalkan. Oh iya iya, makasih Mbak udah diluruskan, udah diralat. Gitu dia. Makanya saya agak heran lah di Kristen perceraian tidak diperbolehkan, tapi kenapa ada ya perceraian di Kristen gitu loh? Jangan marah, Mbak. Jangan marah dong. Anda sudah disawer loh. Jangan marah. Boleh bercerai asal berzina dulu. Begitu. Oh, ya nggak mungkin lah semua orang mau berzina dulu Pak, baru cerai. Nah, bagaimana orang-orang yang sudah terjadi perceraian di terhadap dirinya tanpa berzina? Bagaimana itu? Sudah dijawab Maksud Pak tadi, Denny- berarti maksud tidak Pak Denny- mengikuti firman Tuhan. Urusan dia, itu. Mbak.
urusannya dia itu. Tapi kalau mau mengikuti firman Tuhan, yang mau bercerai itu ya teman-teman berzina Kristen di dulu. bawah silakan naik. Itu loh, tidak begitu. Oh, begitu ya. Saya Iya, cuma nanya dong. Ayo naik. Ini nggak nih apa-apa, bagus temanya. begitu. Astaga, apa sih typing Iswanto ini ada aja lah. Begini Mbak, menurut Mbak siapa Ida ini dengan aturan itu adil nggak kira-kira itu firman Tuhan seperti itu? Silakan. Saya nggak tahu Pak, maka saya nanya. Tapi kalau menurut saya kan agak lucu ya kalau dibilang tidak diperbolehkan, tapi jika berzina baru boleh bercerai. Nah, kalau sudah tidak ada keutuhan, keharmonisan atau alpa bla 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 segala macam lagi, mereka ingin bercerai, mau berzina dulu. Ya itu dari tahu. Itu loh. Pisah ranjang boleh. Kalau pisah ranjang juga boleh. Pisah ranjang. Bisa ranjang nggak ada? Pisah rumah, kamu tinggal di sini, orang lainnya tinggal tempat lain boleh. Tapi pisah ranjang itu namanya. Tapi karena tidak ada perzinahan, tidak boleh bercerai. Tetapi kalau mau pisah ranjang boleh. Monggo. Terus bagaimana ya? Ini Kita kan juga nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ini mbaknya ini salah paham. Bukan Pak. berarti harus Oh, berzina dulu, tidak. Kecuali dia berzina baru. Itu syarat ya, syarat di Kristen. syarat. Oh. Iya, itu Tapi syarat tetap- untuk dia pisah, bukan berarti harus dulu. Tetap aja seperti Bang itu Dalmo, tetap pahamnya. aja Bang Dalmo. Dia Bukan. bercerai. Dia Pengertian ibu ini harus dulu berzina. Itu kan ketentuan syarat di kekristenan, itu syaratnya ya. Kecuali dia berzina baru pisah. Itu. Nah, Oh gitu. nah sekarang kalau dia mau pisah, Bukan disengaja berzina. Iya ya paham. nah begini Bang Dalmo. Kalau sudah tidak ada kecocokan, terus dia mau cerai, bisa. Itu bagaimana Bang? Nah itu yang mau saya Tidak pertanyakan, seperti itu loh. Tidak seperti itu pertanyaan ibu. Itu Nah, maksud itu saya. Nah ini maksudnya tuh. Nah itu. Kalau sudah tidak ada kecocokan, pingin pisah. Tapi tidak diperbolehkan kan, karena tidak ada perjinahan. Dan nggak mungkin juga kan, karena ingin. Kan memang tidak ada solusi. Ya kalau itu kita mau tanya Mbak, memang tidak ada solusi. Serba salah. Itu aja jawabannya, tidak ada solusi. Harus berzina kalau mau cerai, kan begitu. Nah, ini. Oke. Cuma nanya itu aja Pak, makasih. Jangan kemana-mana dulu. Mau kemana lagi? Tadi kamu belum jawab pertanyaan saya. Imam seperti apa yang kamu harapkan? Silakan. Saya lagi nggak mikirin bentuk-bentuk yang seperti apa Pak. Jangan bentuk. Kalau bentuk saya gugur lah saya bentuk udah hancur. Ya bentuk juga harus dong Pak. Itu kan pendukung. Nah, bagaimana itu Bang Dalmo? Bukan di nomor satu kan bentuk, tapi pendukung. Pendukung. Kalau pendukung ada, Kalau bentuk saya ngaco. tidak bisa berbuat apa-apa, saya harus cek dulu barangnya. Ya. Astaga. Soalnya saya bingung loh Pak. Saya kemarin Ngapain bingung? aduh, sama lah dengan Pak apa tadi itu Pak Fer apa itu Pak Fer apa tadi saya lupa ya, yang tidak Pak Ferry. yang tidak mengakui bacaan apa itu tadi kematian Tuhan. Saya udah hampir suruh anak saya coba baca ini nak, ini tulisannya apa. Saya, ibu anaknya saya, tetangga saya ngumpul tadi loh. Ada 16 orang tetangga saya dia. Anak saya baru kelas 1 SD, saya mau suruh baca, coba baca, siapa tahu bapak itu tadi matanya penglihatannya agak terganggu antara bun dekat atau gimana kan. Dia kurang jelas bacanya. Saya mau suruh anak saya baca tadi. Nah begini Bu, anak ibu masih ada nggak? Saya mau nanya Bu. Masih ada? Nah, coba saya mau tanya, apakah Tuhan itu bisa mati?
Jangan. Suara bocil itu kena Bennett, jangan. Iya, gini aja bang, tidak gitu loh. Tidak, kalau suara bocil kena Bennett, jangan. Artinya kita mau lihat yang mana yang jujur ini, Pak Peri apa anaknya si Bu ini? Setidaknya tadi kan kita sudah menampilkan datanya ya. Nah, tidak jauh beda lah Pak, saya rasa dengan pembahasan pertama atas kematiannya Tuhan dengan yang saya pertanyakan nih. Ini sudah kata Yesus, kenapa masih ada pembangkang-pembangkangnya, kan begitu. Yesus sudah berkata tidak boleh ada perceraian kecuali kematian. Nah, kenapa masih ada para pembangkang-pembangkang yang bisa mengeluarkan, mensahkan perceraian? Tapi itu bukan kata Yesus loh, itu kata Paulus loh. Nah, tapi katanya tadi saya tanya itu kata siapa? Kata siapa Bang Darbo? Bang Darbo, kata siapa? Katanya kan kata Yesus. Bible. Oh, kata Bible. Bang Tedor. Bang Teos. Itu kalau perkara di situ, Bu. Kalau perkara di situ kita tidak bisa terlalu mendalam untuk membahas karena itu oknum. Salah lah Bapak, kita lebih Kalau dia mau mengikuti ajaran Bible ya, perkataan tentu tidak diperbolehkan untuk cerai ya, tidak diperbolehkan. Kalau itu sih kalau pendapat saya. Iya, kan ada tetapi di situ. Kecuali nantinya ranah diskusi, di ruang ranah diskusi boleh kita tegaskan itu. Kalau hanya ngobrol seperti ini, kalau saya itu saya ambil ke satu kesimpulan bahwa itu oknum. Oh iya. Oke Bapak. Oke. Jangan panggil Bapak, Ya, panggil aja Kakak. Bapak sok muda, nggak mau lah. Oh, kakanda. Saya baru. Nah, kalau Pak Denny kanda. Syukur. Kok syukur? Tapi memang agak ruwet. Gimana sih kau? Agak Noy? ruwet. Sahabat apa musuh ini, Noy? Syukur. Syukur. Sok-sok muda lagi ya. Umur adek berapa? Umur adek lagi. Umur kakak berapa? Mbak, saya tanya umur nih. 45 deh. Hah? 45. Oh, berarti saya ada kebalik ya. Saya baru 28. Kebalik lagi. 28 tahun yang lalu maksudnya. 28 tahun yang lalu. Hah? Panggil Bapak aja berapa aku usianya? Dik. 28. 28 kali 2. Ya. 28 itu 28 tahun yang lalu. Iya, saya bilang 28 kali 2. Oh, kalau kali 2 itu kalau kali 2 Pak Denny. Kali 2 tambah 5. Ya kan Banden? Betul tidak? Enggak. Kali 2 tambah 5. Bukan. Kali 2 tambah Enggak, kali ini saya dukung Pak Denny. Kali ini saya dukung Pak Denny. Iya, nggak apa-apa, Saya nggak tidak apa-apa, mendukung, dilihat dia aja tidak profil adil. saya. Kenapa saya katakan Itu dia akun tidak saya, akun adil? asli, Masa bukan cewek-cewek akun aja dia kasih. Ngiri ya. Kakak Jahiliyah. iri lah. Tidak. Gimana kakak? Kenapa, Dek? Nah, loh. Dikasih note juga. Wah. Pelan-pelan, Dek, keselak nanti. Minum air dulu. Tarik nafas. Kis apa Pak Denny? Kis kudus. Ayo ada mau diskusi. Silakan teman-teman Kristen naik. Kita Ada si diskusi. Kribo nih. Mana si Kribo masih ada nggak? Naik. Mumpung ada Bang Handi nih. Oh, Bang Palopo sama Theodor. Apalagi mau disampaikan, kakak? Silakan. Apa yang Anda ingin sampaikan?
Nggak ada Pak, cuma itu aja. Kita nggak banyak-banyak pertanyaan, satu aja. Tidak mau bertanya tentang diri saya? Tidak penting. Hah? Lagi nggak ada waktu saya Pak. Waduh, ini gara-gara Saya Noi lagi ini. nggak ada waktu buat nanya Bapak. Bang Darmo, Lama tak tolong, berpikir tolong, ini Noi ini. Bang Darmo, tolong dimut dulu, Mbak Noi dimut dulu, Mbak Noi, dimut. Disepak aja ya. Ganggu-ganggu orang. Kalau saya gini langsung Bang Darmo, Mbak Ida, Poligami nggak Mbak nanya Ida. suka. Oh, Mbak Ida, Dinda Ida. saya Itmi, saya Itmi. Sering bet amat manggilnya Pak Itmi aja. Oke, kamu biaya perawatan kamu per minggu berapa? Jangan Gimana Pak? Saya mau dijelaskan. dimasukin. Jangan Saya dijelaskan, mau Beb. dimasukin. Itu urusan kita berdua. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kalau saya rencana mau Panggil dimasukin. apa lagi? Aduh. Rencana saya mau dimasukin di kartu keluarga Bapak ini kali. Oh, gitu. Ya. Karena tamu kita Bang Darmo, disapa dulu. Bang Wan. Jangan dulu, nanti ambil alih lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.